بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة في الله، الحمد لله kita senantiasa bersyukur atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita, sehingga pada malam hari ini kita masih diberi kemudahan untuk kembali berkumpul dalam majelis ilmu setelah kita menunaikan kewajiban kita menegakkan salatul maghrib secara berjamaah, lalu kemudian kita melanjutkannya dengan menuntut ilmu. Dan malam hari ini adalah malam yang ke-24 dari bulan Dzulqa'dah tahun 1442 Hijriah, yang bertepatan dengan tanggal 3 Juli tahun 2021. Dan ini adalah malam pertemuan yang ketiga dari pembahasan kita yang menerangkan tentang hukum-hukum seputar kurban. Dan sebelum saya melanjutkan kajian ini, saya kembali mengingatkan dan kita saling mengingatkan antara satu dengan yang lainnya untuk tetap menjaga protokol kesehatan, karena hal tersebut termasuk di antara sebab, dan kita dianjurkan untuk menempuh sebab-sebab
baik yang syar'i demikian pula yang hissi, untuk menghindari wabah yang sebagaimana kita ketahui bahwa pada hari-hari ini wabah semakin bertambah, dan terkonfirmasi sebagian dari ikhwan kita bahwa mereka ada yang terkena, dan kita pun telah mengetahui ada di antara sekian dari kaum muslimin, dan di antaranya ada yang dari tetangga kita, dari orang-orang yang kita kenal, lalu kemudian mereka terkonfirmasi positif COVID-19, lalu kemudian Allah Azza wa Jalla telah menetapkan ajalnya dan mendahului kita. Maka itu berarti bahwa wabah tersebut memang benar ada, dan metode penanggulangan wabah itu telah disebutkan dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang telah kita terangkan pada beberapa pertemuan yang lalu tentang permasalahan ini, sehingga tidak ada alasan bagi seorang untuk mengatakan bahwa wabah itu tidak ada, itu adalah teori konspirasi, itu adalah berasal dari Yahudi dan lain sebagainya. Wabah itu nyata ada di tengah-tengah kita, namun yang wajib bagi seorang muslim adalah tidak bersikap tafrid atau ifrat, tidak mengentengkan permasalahan ini atau menganggap bahwa ini adalah flu seperti flu biasa, atau bahkan mengingkarinya, dan tidak juga berlebih-lebihan dalam menyikapinya sampai pada tingkat kepanikan, terkena penyakit was-was, jangan-jangan ini, jangan-jangan itu, jangan-jangan kalau saya melakukan ini maka akan terkena wabah, yang akhirnya menyebabkan dia meninggalkan kewajiban, meninggalkan apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Terapkan protokol kesehatan, jalankan itu, lalu kemudian mengambil sebab-sebab yang syar'i, berzikir pagi petang yang telah pernah kita bahas. Di antara zikir yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Jangan lupa untuk jadikan sebagai rutinitas yang kita baca di pagi hari, demikian pula di petang hari, dan zikir-zikir pagi petang yang lainnya yang telah diajarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jangan hanya mengambil sebab-sebab yang sifatnya hissi, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, itu adalah yang sifatnya hissi, yang ditinjau dari sisi kesehatan. Namun juga lihat dari sisi syar'i, karena kita meyakini bahwa manfaat dan kemudaratan itu semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila seorang telah menerapkan dan mengambil sebab-sebab yang hissi, demikian pula yang syar'i, setelah itu engkau bertawakal kepada Allah Jalla wa'ala. Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh.
qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Katakan, tidak ada yang menimpa kita kecuali apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang telah menempuh sebab-sebab secara kesehatan dan secara syar'i, maka dia kembali kepada Allah, gantungkan hatinya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan yakini bahwa Allah Azza wa Jalla pasti akan memberikan yang terbaik bagi seorang yang senantiasa kembali kepadanya. Apabila Allah Jalla wa Ala menetapkan bagi hamba tersebut tetap dalam keadaan sehat wal afiat, alhamdulillah, nikmat dari Allah Jalla wa Ala. Dan apabila Allah Azza wa Jalla menakdirkan lain yang menyebabkan dia terkena wabah tersebut, maka hendaknya seorang berhusnudzan, bersangka baik kepada Allah Jalla wa Ala, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala pasti akan memberikan yang terbaik bagi hamba-hambanya kaum mukminin. Oleh karena itu, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, tetap kita menjalankan protokol kesehatan dan menempuh sebab-sebab yang syar'i, lalu kemudian kita tetap melanjutkan aktivitas menegakkan salatul jamaah atau hal-hal yang lain yang disyariatkan, hal-hal yang lainnya yang disyariatkan selama hal tersebut masih memungkinkan. Ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah yang penting untuk kita perhatikan. Jadi jangan mengentengkan permasalahan ini, datang ke masjid lalu kemudian tidak memperhatikan sisi protokol kesehatannya tentang jaga jarak, memakai masker yang benar. Kadang-kadang terjadi penumpukan kalau selesai sholat di depan di teras masjid, ya, terkhusus juga anak-anak remaja, anak-anak dari kalangan santri kadang-kadang berkumpul. Maka kita saling menasihati, siapa di antara antum yang melihat ada konsentrasi di sana, ada perkumpulan, maka jika memungkinkan untuk diceraikan, dipisahkan, agar kemudian tidak terjadi penyebaran yang dikhawatirkan, sehingga kita tetap memungkinkan untuk melakukan ibadah di masjid, di rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu pasti akan membuat kita bersedih apabila kemudian dari pihak pemerintah, dari Satgas Covid menetapkan rumah ibadah yang kita cintai ini ditutup untuk sementara waktu. Tentu ini adalah hal yang menyedihkan. Oleh karena itu, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, mari kita saling menasihati antara satu dengan yang lain, mengambil sebab-sebab yang hissi dan yang syar'i, lalu kemudian kita rutin menjalankan aktivitas kita. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan perlindungan kepada kita dari wabah, dari bala dan berbagai hal yang memudaratkan. Kemudian kita melanjutkan pembahasan kita tentang permasalahan kurban, dan pada pertemuan sebelumnya kita telah menerangkan jenis hewan kurban yang mana yang bisa dijadikan sebagai udhiyah, dan kita telah menyebutkan bahwa ada 3 jenis: unta dengan berbagai macam jenisnya, al-baqar dengan berbagai macam jenisnya, sapi,
kerbau juga termasuk, demikian pula al-ghanam, kambing, yang termasuk padanya ad-dha'n dari jenis domba atau dari jenis ma'iz. Dan telah kita sebutkan mana yang lebih afdal dari hewan tersebut untuk dijadikan sebagai hewan kurban, dan telah kita terangkan pula berapa jumlah maksimal apabila mereka hendak berkurban dengan hewan tersebut, bahwa untuk seekor unta maksimal 7 orang, dan untuk 1 ekor sapi, kerbau juga termasuk, maksimal 7 orang. Dan untuk 1 ekor kambing, baik dari jenis domba, demikian pula dari jenis ma'iz, telah kita sebutkan kesepakatan para ulama bahwa dalam hal kepemilikan tidak diperbolehkan lebih dari 1 orang. 1 ekor kambing, 1 orang yang memilikinya. Namun dalam hal diikut sertakan untuk meraih dan mendapatkan pahala, maka diperbolehkan diikut sertakan keluarganya atau siapa saja yang dia inginkan. Misalnya seseorang dia berkurban dengan 1 ekor kambing, lalu dia ingin mengikut sertakan kerabatnya, keluarganya, agar mereka mendapatkan bahagian pahala dari sembelihan kurban tersebut, maka itu diperbolehkan. Apakah dia mengikut sertakan dalam mendapatkan pahala dari kerabatnya atau dari keluarganya yang masih hidup atau yang sudah meninggal? Misalnya dia meniatkan bahwa kurban ini atas nama saya dan keluarga saya, ya keluarganya ada yang masih hidup, ada yang sudah meninggal. Apakah itu diperbolehkan? Jawabannya diperbolehkan. Hal itu berdasarkan dalil-dalil yang diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di antaranya hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Darqutni, bahwa Abu Hurairah mengatakan dhahha Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bikabshaini aqranaini ahaduhuma anhu wa an ahli baitihi wal akharu amman lam yudhhi min ummatihi. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pernah berkurban dengan 2 kibas, 2 ekor domba jantan yang bertanduk, yang salah satu dari keduanya atas nama beliau dan keluarganya, anhu wa an ahli baitihi, atas nama beliau dan keluarganya. Jadi kepemilikan beliau, lalu kemudian keluarganya diikut sertakan dalam hal pahala, at-tasyriku fil ajr. Dan sembelihan kurban yang kedua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam peruntukkan atas nama umat beliau yang tidak berkurban, amman lam yudhhi min ummatihi. Siapa saja dari umat beliau sallallahu alaihi wasallam yang tidak berkurban, maka diikut sertakan untuk mendapatkan pahala. Hadis ini diriwayatkan oleh Ad-Darqutni. Demikian pula diriwayatkan dari Atha bin Yasar. Beliau mengatakan, aku bertanya kepada Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, "Kaifa kanat ad-dhahaya ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam?" Bagaimanakah sembelihan-sembelihan kurban yang ada di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam?
Maka beliau mengatakan kana ar-rajul yudhhi bisyati anhu wa an ahli baitihi fayakuluna wa yut'imun. Bahwa dahulu seseorang berkurban dengan 1 ekor kambing atas nama dirinya, yaitu yang berkurban, dan atas nama keluarganya, diikut sertakan dalam hal mendapatkan pahala. Lalu mereka memakan dari hasil sembelihan tersebut dan mereka memberi makan kepada yang lain. Maka ini diantara dalil-dalil yang menunjukkan bahwa hal itu diperbolehkan, diikut sertakan dalam hal mendapatkan pahala. Demikian pula diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu. Oleh karena itu mazhab al-Imam Malik, Al-Auza'i, Asy-Syafi'i, Ahmad dan Ishaq bin Rahuyah rahimahumullah, mereka seluruhnya mengatakan diperbolehkan seseorang menyembelih dengan 1 ekor kambing atas nama dia dan keluarganya, kerabatnya. Kata Al-Hafidh An-Nawawi rahimahullah, tujzi'u syatu an wahidin wa la tujzi'u an akthar min wahid. Bahwa untuk 1 ekor kambing hanya diperbolehkan di atas namakan 1 orang dalam hal kepemilikan, tidak diperbolehkan lebih dari 1. Lakin idza dhahha biha wahidun min ahli al-baiti ta'adda asy-syi'aru fi haqqi jami'ihim wa takunu at-tadhhiyatu fi haqqihim sunnata kifayatin. Akan tetapi apabila salah seorang dari sebuah keluarga dia berkurban, maka kata beliau syiar itu mencakup seluruh mereka dari keluarga tersebut, sehingga mereka mendapatkan bagian dari sunnah karena diikut sertakan dalam hal meraih dan mendapatkan pahala tersebut. Disebutkan pula oleh Al-Baji, dan beliau termasuk dari ulama Al-Malikiyah, kata beliau yajuzu lil insani ay yudhhiya an nafsihi wa an ahli baitihi bisyatil wahidah, yani bi ahli baitihi ahla nafaqatihi qalilan kanu aw katsira. Diperbolehkan bagi seorang berkurban atas nama dirinya dan keluarganya dengan 1 ekor kambing. Yang dimaksud dengan keluarga ahlul bait yaitu orang-orang yang dia nafkahi, apakah jumlahnya sedikit atau banyak, seberapa banyak yang dia menafkahi mereka, diperbolehkan diikut sertakan dalam hal meraih pahala kurban. Lalu beliau menyebutkan hadis Abu Ayyub bahwa beliau mengatakan kunna nudhhi bisyatil wahidah yadhbahuha ar-rajulu anhu an ahli baitih, bahwa kami dahulu berkurban dengan 1 ekor kambing yang disembelih oleh seseorang atas nama dirinya dan keluarganya, atas nama dirinya dan keluarganya. Maka ini dalam hal at-tasyriku fil ajr, diikut sertakan dalam hal mendapatkan pahala, bukan dalam hal kepemilikan. Kalau dalam hal kepemilikan maksimal 1 orang untuk 1 ekor kambing. Ada pertanyaan dari sebagian ikhwan, lalu apa hukumnya sebuah keluarga atau seseorang berkurban lalu kurban itu diatasnamakan seseorang yang telah wafat, seseorang yang telah meninggal, misalnya ayahnya telah wafat,
lalu kemudian tiba hari kurban, dia pun membelikan 1 ekor kambing yang dia niatkan bahwa kambing ini atas nama ayahnya yang telah meninggal. Apakah yang demikian diperbolehkan? Dalam hal ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, ada beberapa keadaan. Keadaan yang pertama, bahwa orang tersebut yang diniatkan hewan itu atas nama dirinya yang telah wafat, apabila di saat dia masih hidup dia pernah berwasiat atau yang semisalnya, dia pernah berwasiat agar sebagian hartanya dibelikan hewan untuk dijadikan sebagai hewan kurban, maka dalam hal ini dianjurkan. Bahkan sebagian para ulama mengatakan wajib, karena wajib hukumnya untuk menerapkan wasiat yang syar'i yang tidak menyelisihi syariat. Dia telah berwasiat, maka hendaknya keluarganya menjalankan wasiat tersebut. Keadaan yang kedua, yang meninggal diikut sertakan, jadi tidak berdiri sendiri, tapi diikut sertakan dalam hal mendapatkan pahala. Seperti yang disebutkan tadi, seseorang menyembelih atas nama dirinya dan seluruh keluarganya. Di antara keluarganya ada yang telah wafat, mungkin istrinya telah wafat, mungkin anaknya telah wafat, atau orang tuanya, diikutkan dalam hal pahala. Ini juga diperbolehkan, dan inilah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Keadaan yang ketiga, hewan kurban atas nama seorang yang meninggal secara tersendiri. Seekor kambing milik siapa? Milik si fulan yang telah wafat. Jadi seorang yang telah wafat, seorang yang telah meninggal, di atas namakan sebagai pemilik hewan kurban tersebut. Apakah itu diperbolehkan? Terjadi khilaf di kalangan para ulama, dan ini juga kembali kepada permasalahan sampainya pahala kepada seorang yang telah wafat. Sebagian para ulama, diantaranya dalam madhab al-Hanabilah, mereka mengatakan diperbolehkan berdasarkan hadis-hadis yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang sampainya pahala kepada seorang yang telah wafat ketika diniatkan. Seperti permasalahan haji, di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam ada seorang yang menghajikan atas nama ayahnya, atas nama keluarganya yang telah wafat, dan itu sah. Demikian pula dalam hal berpuasa, man mata wa alaihi siyam sama anhu waliyuh, barang siapa yang meninggal dan dia memiliki hutang puasa, maka dianjurkan bagi walinya untuk berpuasa atas nama yang telah wafat. Demikian pula dalam hal sedekah. Walhasil ada dalil-dalil sekian banyak yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan bahwa pahala itu sampai kepada si mayit, sehingga mereka melihat dari sisi ini bahwa secara hukum asal hal itu diperbolehkan. Mengatasnamakan 1 ekor hewan dengan kepemilikan seorang yang telah wafat.
Namun jika ditinjau dari sisi yang lain bahwa tidak ada riwayat yang menerangkan secara khusus bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan perbuatan itu, sehingga dari sisi ini bahwa amalan ini tidak termasuk di antara amalan yang sunnah ya. Oleh karena itu kata para ulama, bagi siapa yang melakukannya maka diharapkan bahwa pahala itu sampai kepada si mayit dan kurban tersebut hukumnya sah. Namun kalau secara penerapan kita tidak mengetahui ada riwayat bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan itu atau yang datang dari para sahabat. Yang ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengikut sertakan mereka dalam hal pahala. Dalam hal pahala. Tidak diriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyembelih satu hewan kurban atas nama anaknya yang telah meninggal misalnya. Tidak diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga cukup bagi seorang apabila dia hendak menjadikan sebagian pahala dari sembelihan kurban tersebut agar diraih oleh sebagian kerabatnya yang telah meninggal, maka dengan cara diikut sertakan dalam hal mendapatkan pahala sebagaimana yang telah kita terangkan tadi. Kemudian ma'asyiral ikhwan rahimakumullah, kita masuk ke pembahasan yang berikutnya. Dari jenis-jenis hewan yang disyariatkan untuk dijadikan sebagai hewan kurban, apa ciri-ciri hewan dari hewan-hewan kurban tersebut yang sah untuk dijadikan sebagai hewan kurban, dan hewan yang mana pula yang tidak sah hukumnya untuk dijadikan sebagai hewan kurban disebabkan karena adanya cacat dan yang semisalnya. Maka dari ciri-ciri hewan tersebut yang mana yang tidak diperbolehkan untuk dijadikan sebagai udhiyah, sebagai hewan kurban, disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, An-Nasa'i, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Ibnu Hibban dan yang lainnya. Hadis ini disahihkan oleh Al-Albani rahimahullah ta'ala dari Ubaid bin Fairuz maula Bani Syaiban. Dia mengatakan, aku bertanya kepada Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu, ma kariha Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam min al-adhahi atau ma naha anhu min al-adhahi, apa yang dibenci oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari hewan kurban, atau apa yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari hewan kurban untuk dijadikan sebagai hewan kurban. Apa yang dibenci? Kata benci di sini bukan yang dimaksud dalam istilah fuqaha atau usuliyin dengan sebutan makruh, tapi yang zahir yang dimaksud apa yang dibenci itu yang diharamkan. Oleh karena itu dalam lafaz yang lain, apa yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari hewan-hewan tersebut untuk dijadikan sebagai hewan kurban. Maka dijawab oleh Al-Bara' radhiyallahu anhu, arba'un la tajuzu fi dhahaya, bahwa ada jenis, ada 4 jenis yang tidak diperbolehkan untuk dijadikan sebagai hewan kurban. Pada pertemuan sebelumnya kita telah menerangkan bahwa hewan yang terbaik untuk dijadikan sebagai hewan kurban adalah yang terlihat sangat sehat, yang gemuk ya, yang penampilannya indah, itu yang terbaik.
untuk dijadikan sebagai hewan kurban. Namun kadang-kadang ada hewan yang di situ ada cacatnya. Nah, sekarang yang penting untuk kita ketahui cacat yang mana yang disebabkan karena cacatnya tersebut hewan itu tidak lagi diperbolehkan untuk dijadikan sebagai hewan kurban, dan tidak sah apabila seorang berkurban dengannya. Maka beliau menerangkan arba'un la tajuzu fi dhahaya, ada 4 jenis, ada 4 macam yang tidak diperbolehkan dijadikan sebagai hewan kurban. Yang pertama, al-awra'u al-bayyinu awaruha. Al-awra' yang buta sebelah, yang sangat nampak buta sebelahnya itu, sangat nampak buta sebelahnya, sehingga ketika seorang melihat dari kejauhan saja tanpa harus diperhatikan secara seksama sudah kelihatan bahwa kambing ini atau hewan ini buta sebelah. Misalnya matanya tertutup satu, nah itu kan jelas. Atau dua-duanya terbuka namun yang satunya putih semua, gak ada hitamnya. Nah, yang menunjukkan bahwa mata yang bagian sebelah itu tidak bisa melihat. Nah, itu juga jelas. Maka ini yang tidak diperbolehkan. Namun apabila tidak begitu nampak, ya, mungkin ada hitamnya tapi kebanyakan putihnya, nah ini yang kadang-kadang terjadi khilaf di kalangan para ulama, ya. Apakah itu termasuk yang jelas butanya atau tidak? Yang jelas yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam yaitu yang buta sebelahnya itu nampak. Nah, kalau buta sebelah tidak sah untuk dijadikan sebagai hewan kurban, maka lebih utama lagi kalau buta dua-duanya. Kalau dua-duanya buta, ya lebih utama lagi. Sebelah saja tidak sah, gimana kalau kedua-duanya? Karena ada sebagian madhab yang dikenal dengan madhab al-zahiriyah, mereka mengatakan kalau kambingnya buta dua-duanya boleh. Yang disebutkan dalam hadis tentang larangan itu kalau buta sebelah. Tapi kalau dua-duanya tidak ada larangannya. Ya. Jumhur ulama mengatakan kalau sebelah saja nggak boleh, apalagi dua-duanya. Nah, makanya para ulama mengatakan ini pendapat zahiriyah terlalu kaku dalam memahami nas. Ini zallah. Sama seperti hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yabulanna ahdukum fil ma'id da'im. Jangan salah seorang kalian buang air kecil, kencing di air yang tergenang, yang tidak mengalir. Kencing dilarang. Kalau BAB gimana? Oh, yang dilarang kan kencing. Berarti kalau BAB nggak ada larangannya. Jumhur ulama mengatakan ya lebih dilarang lagi. Kencing aja dilarang, gimana yang di atasnya? Wala taqul lahuma uffin. Jangan kamu mengatakan pada kedua orang tuamu uff, Kalau tempelan gimana? Nggak ada larangannya.
Allah Azza wa Jalla menyebutkan sesuatu yang bentuknya idza, menyakiti, yang paling minimal, yang paling kecil, bentuk idza, bentuk menyakiti orang tua, itu tidak diperbolehkan, apalagi yang lebih dari itu. Ini yang disebut dengan qiyas aulawi, ya. Kalau yang di bawah saja tingkatannya itu sudah nggak diperbolehkan, apalagi yang di atasnya. Jadi sangat lemah pendapat Adh-Dhahiri yang mengatakan kalau buta boleh, tapi kalau picek tidak boleh. Kemudian bagaimana dengan hewan yang penglihatannya kabur gitu, yang dia tidak bisa melihat di malam hari, tapi kalau di siang hari melihat, apakah diperbolehkan? Ya. Jadi kalau dilihat secara sepintas nampak bahwa matanya itu normal, tapi ternyata kalau diperhatikan, nah itu ada pengkaburan dalam penglihatannya. Kalau siang hari dia bisa, tapi kalau malam hari dia nggak bisa melihat. Saya belum pernah melihat ada kambing pakai kacamata. Perlu dikasih kacamata. Nah, tapi yang sahih dari pendapat para ulama bahwa itu diperbolehkan. Ya, jadi sebenarnya dia nggak buta sebelah, cuman penglihatan yang kabur. Ya. Sehingga tidak mempengaruhi, apalagi kebiasaan kambing atau kebiasaan hewan mencari makanan itu di siang hari. Ya, dia kalau di siang hari dia bisa melihat. Yang bermasalah dari penglihatannya di malam hari, dan malam hari adalah waktunya beristirahat, jadi tidak mengapa. Jenis yang kedua yang dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, wal maridatu al bayyinu maraduha, hewan yang sakit, yang jelas sakitnya, yang sakitnya itu nampak jelas. Nah, mengapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang? Karena kata para ulama, dengan sakitnya hewan tersebut itu akan memberi pengaruh kepada daging dari hewan itu, dan akan melemahkan dia untuk mencari makanan, melemahkan. Dalam hal ini mencakup penyakit kulit, ya, misalnya menyebabkan nanah pada bagian-bagian kulitnya tersebut, ya, atau benjolan-benjolan yang nampak bahwa hewan itu sakit. Maka hewan yang seperti ini tidak boleh dijadikan sebagai hewan kurban. Ya. Adapun hewan yang tidak begitu nampak bahwa dia dalam keadaan sakit, ya, mungkin ada lecet pada bagian kulitnya misalnya, tapi tidak mempengaruhi, maka itu tidak mengapa, perbolehkan. Tidak mempengaruhi dagingnya dan tidak mempengaruhi dia dari sisi makan, ya, dia tetap bisa makan secara normal, maka itu tidak mengapa. Yang ketiga, wal arja'ul bayyinu arajuha, wal arja' al bayyinu arajuha, hewan yang pincang, yang sangat nampak pincangnya. Maka ini menunjukkan bahwa hewan yang nampak pada saat dia berjalan terdapat kepincangan pada salah satu bagian dari kaki dan tangannya,
kaki dan tangannya. Mana kaki, mana tangannya, yang depan apa yang belakang. Ini problem lagi ya. Intinya ya, 4 kakinya itu kapan salah satu nampak bahwa dia pincang, maka itu mencegah untuk dijadikan sebagai hewan kurban. Karena biasanya dengan pincangnya tersebut, kalau misalnya dia dilepas, dia selalu tertinggal dari teman-temannya, dan itu akan menyebabkan harganya jatuh ya. Dan juga dikhawatirkan akan memberi pengaruh pada kesehatannya, pada kualitas dagingnya. Namun apabila kepincangannya tersebut tidak begitu memberi pengaruh pada kondisi hewan tersebut, dia tetap bisa berjalan dengan teman-temannya, dia lari walaupun terlihat pincang tapi dia masih kuat gitu, maka para ulama mengatakan tidak mengapa. Kalau hewan yang pincang tidak diperbolehkan, maka terlebih lagi kalau kakinya terputus. Kalau pincang saja pada salah satu bagian dari kakinya tidak diperbolehkan, apalagi yang salah satu bagian dari kakinya terputus, maka itu tidak diperbolehkan. Yang keempat, wal kasirul lati la tunqi, dan al kasir allati la tunqi, dalam riwayat yang lain al ajfa, yaitu hewan yang saking kurusnya dia, untuk bangkit dari duduknya saja itu terasa berat ya. Dan biasanya yang seperti ini itu termasuk pula dalam kategori sakit gitu ya, sangat kurus, saking kurusnya la tunqi, sampai tidak terdapat sumsum di bagian tulangnya. Maka ini juga termasuk di antara jenis hewan yang tidak diperbolehkan untuk dijadikan sebagai hewan kurban. Perawi hadis ini, Ubaid bin Fairuz, bertanya kepada Al-Bara, fa inna nakrahu an yakuna fil udhuni naqsun aw fil aini naqsun aw fis sinni naqsun. Kami membenci untuk menjadikan sebagai hewan kurban kalau pada bahagian kupingnya ada yang kurang. Misalnya mungkin bentuk kupingnya lebih kecil dari biasanya, ada sesuatu yang menunjukkan cacat pada bagian kupingnya, atau ada kekurangan pada bagian matanya tapi tetap bisa melihat, tapi ada kekurangan, atau ada kekurangan pada bagian giginya ya. Kami membenci untuk menjadikan itu sebagai hewan kurban. Kata Al-Bara radhiyallahu ta'ala anhu, fama karihtahu fada'hu wala tuharrimhu ala ahad. Apa yang kamu tidak suka tinggalkan, gak usah kamu jadikan sebagai hewan kurban, tapi jangan engkau mengharamkannya kepada orang lain. Artinya itu selera. Kamu tidak suka untuk menjadikan hewan ini sebagai hewan kurban, ditinjau dari sisi syariat ini memenuhi persyaratan untuk dijadikan sebagai hewan kurban. Seorang mengatakan, saya nggak suka warnanya, ya sudah, tapi jangan kamu mengatakan itu haram untuk dijadikan sebagai hewan kurban. Kalau kamu tidak mau, jangan. Ini penting ya, jawaban dari Al-Bara bin Azib radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa ketidaksenangan atau ketidaksukaan seseorang itu belum tentu menjadikan sesuatu itu menjadi sesuatu yang diharamkan. Apa yang kamu tidak suka tinggalkan ya. Ada sedikit kekurangan ya. Nah sekarang kembalikan, apakah kekurangan itu termasuk di antara jenis hewan yang dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk dijadikan sebagai hewan kurban? Kalau tidak, jangan kamu haramkan pada yang lain, walaupun secara selera kamu tidak menginginkannya.
Nah, ada kekurangan sedikit pada bagian-bagian tertentu dari hewan tersebut, sehingga dia tidak ingin menjadikannya sebagai hewan kurban. Tidak mengapa, cari yang lain. Jadi ini ma'asyara rahimakumullah. Kemudian apa hukumnya berkurban dengan hewan yang telah dikebiri? Yang dimaksud hewan yang dikebiri, dia dikebiri dengan cara dipotong pada bagian telurnya itu. Kalau hewan jantan, apa sih bahasa? Torpedo, granat, ya, itunya dipotong. Biasanya tujuan mereka untuk mengebiri hewan tersebut, termasuk dalam tujuan mereka itu menggemukkan, ya, agar kemudian lebih mudah mereka menggemukkan hewan itu. Nah, ini apa hukumnya? Karena ada sebagian pendapat mengatakan bahwa hal tersebut tidak layak untuk dijadikan sebagai hewan kurban. Namun ada hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dari hadis Abu Hurairah bahwa Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam idza dhahha ishtara kabshaini 'azimaini saminaini aqranaini amlahaini mawju'aini. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau berkurban, maka beliau membeli 2 ekor kibash, 2 ekor domba yang besar, yang gemuk, yang bertanduk, yang amlah. Sudah kita terangkan makna amlah sebelumnya. Ada yang mengatakan putih seluruhnya, ada yang mengatakan mayoritasnya putih, ada bagian-bagian tertentu yang berwarna hitam. Dan maujuaini, hewan itu maujuaini. Dalam riwayat yang lain muja'aini. Yang dimaksud mauju atau muja, kata para ahli bahasa, yaitu al-khasiyain, hewan itu dikebiri. Hewan itu dikebiri. 2 jenis domba yang dibeli oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dua-duanya dari jenis yang sudah dikebiri. Fayadhbahu ahaduhuma an ummatihi mimman aqarra bit-tauhid wa syahida lahu bil balagh, wa yadhbahu al-akhar an Muhammadin wa ali Muhammad. Maka beliau menyembelih salah satunya atas nama umatnya yang telah menyatakan tauhid dan mempersaksikan tentang risalah yang beliau sampaikan, dan domba yang kedua beliau menyembelihnya atas nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarga beliau. Maka yang menjadi syahid bahwa di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyembelih dengan seekor hewan kabsh yang sudah dikebiri. Maka diterangkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah bahwa dalil ini menunjukkan diperbolehkannya berkurban dengan hewan yang telah dikebiri. Kata beliau, wa wajhu dzalik anna al-khasi yakunu lahmuhu atyab fal khisa'u la yadurruhu syai'. Sisi kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam membeli hewan yang telah dikebiri, kata beliau bahwa biasanya hewan apabila telah dikebiri dagingnya itu lebih baik. Ini beliau sebutkan, saya nggak ngerti ya gimana kondisi cara mengebiri itu seperti apa ya. Tapi ini beliau sampaikan, beliau terangkan bahwa ini salah satu hikmah atau salah satu manfaat dikebirinya hewan, dagingnya itu lebih baik. Dan dengan dikebirinya hewan itu tidak akan memudaratkan sama sekali hewan tersebut.
Adapun Al-Imam Syaukani rahimahullah dalam Nailul Awtar, beliau mengatakan bahwa hadis ini tidak menunjukkan bahwa mencari hewan yang dikebiri itu hukumnya dianjurkan. Tidak menunjukkan demikian. Kenapa? Karena telah diriwayatkan pula dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berkurban dengan fahil, yaitu hewan jantan yang tidak dikebiri. Ya. Hewan itu kalau dikebiri, dia sudah nggak bisa lagi melakukan hubungan dengan betina. Nah, diriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkurban dengan jantan yang sifatnya fahil, yaitu yang belum dikebiri. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkurban dengan hewan yang dikebiri, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah berkurban dengan hewan yang tidak dikebiri, menunjukkan kedua-duanya diperbolehkan. Tidak ada yang makruh. Ya. Sehingga kata beliau tidak dikatakan bahwa hewan yang dikebiri lebih afdal, karena kedua amalan itu dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini ma'asyara rahimakumullah, beberapa permasalahan tentang ciri-ciri hewan yang sah untuk dijadikan sebagai hewan kurban, dan mana pula jenis hewan yang tidak diperbolehkan untuk dijadikan sebagai hewan kurban. Insyaallah ta'ala kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Semoga memberi manfaat kepada kita sekalian. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.